Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan mengenai siklus aktivitas ekonomi makro. Dan perkenalkan, nama saya Excel Badan Anggara, NIM 123230013. Yang pertama itu mengenai pengertian tahapan-tahapan. Yang kedua, fungsi dan poin-poinnya. Yang ketiga, penutup. 1. Pengertian. Siklus ekonomi juga dikenal sebagai siklus bisnis, mengacu pada fluktuasi ekonomi antara periode ekspansi dan kontraksi. Faktor-faktor seperti produk domestik bruto, PDB, suku bunga, jumlah lapangan kerja, dan belanja konsumen dapat membantu menentukan tanpa siklus ekonomi. Terus ada tahap-tahapan, ada 5 tahapan siklus aktivitas ekonomi makro. Yang pertama, puncak. Puncak adalah titik tinggi dalam siklus bisnis dan ditandai dengan periode ekspansi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini ekonomi beroperasi pada tingkat optimal dan permintaan agregat melebihi pasokan selama puncaknya. Yang kedua, resesi adalah periode kontraksi ekonomi yang mengikuti tahap puncak. Resesi terjadi ketika ekonomi telah berjalan pada tingkat tinggi untuk jangka waktu yang lama. Palung terjadi ketika ekonomi telah mencapai titik rendah dan resesi telah berlaku untuk sementara waktu. Di palung kondisi ekonomi paling buruk, produk domestik bruto berada di posisi terendah. Yang keempat, pulih. Ada tahap keempat dari siklus ekonomi mulai pulih. Pada tahap ini ada peningkatan yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi, tingkat ketenaga kerjaan mulai meningkat dan bisnis merasa lebih mudah untuk menghasilkan keuntungan. Yang kelima, ekspansi. Siklus bisnis mengakhiri tahap akhir dengan tahap ekspansi. Pada fase akhir ini, ekonomi revitalisasi sepenuhnya dan ekonomi berpotensi pada tingkat yang optimal. Sekali lagi, pada tahap ini bisnis berjalan dengan baik dan pengangguran cenderung cukup rendah. Fungsi yaitu membantu pemahaman tentang kondisi ekonomi, siklus aktivitas ekonomi, membantu para ekonom dan membuat kebijakan untuk memahami di mana negara atau wilayah tersebut berada dalam siklus ekonomi. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan langkah-langkah kebijakan yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang. Dan ini ada poin-poin lagi. Yang pertama, recovery, yaitu gerakan menaik. Yang kedua, peak, peaks, titik puncak. Yang ketiga, recession, gerakan menurun. Yang keempat yaitu troughs, titik. Terus poin-poinnya dari siklus aktivitas ekonomi makro yaitu yang pertama, dapat diartikan sebagai pola hubungan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dari para pelaku ekonomi. Dalam ilmu ekonomi ada 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama, rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga, rumah tangga negara atau RTN, dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Sekian dari saya mengenai siklus aktivitas ekonomi makro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang khusus mengkaji persoalan-persoalan pembangunan, baik itu sektor bisnis, keuangan, atau perbankan.
saya ingin belajar ekonomi pembangunan. Belajar ekonomi pembangunan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan, ekonomi, dan praktik-praktik pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika ditanya lulusan prodi ekonomi pembangunan, kerja apa? Mungkin profesi ekonomi yang paling umum di pemerintah, swasta, atau organisasi non-profit sebagai ekonom. Saya mengenai perkenalan ekonomi pembangunan. Untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari melalui internet, buku tentang ilmu ekonomi pembangunan.